Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang yang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang yang beriman. Nabi Ibrahim atau sebutan dengan Abraham sering disebutkan di dalam Al-Quran dan mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah sebagai contoh bagi manusia. Dia menyampaikan risalah Allah kepada umatnya yang menyembah berhala dan mengingatkan mereka agar takut kepada Allah. Kaum Ibrahim tidak mendengarkan peringatan itu, bahkan menentangnya. Ketika penindasan kaumnya meningkat, Ibrahim terpaksa menyingkir bersama istrinya, Nabi Lut dan beberapa orang pengikut. Nabi Ibrahim adalah keturunan Nuh. Al-Quran mengemukakan bahwa dia mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh alaihi salam. Pada masa Nabi Ibrahim, banyak orang yang menghuni dataran Mesopotamia, bagian tengah dan timur Anatolia menyembah langit dan bintang-bintang. Dewa yang terpenting adalah Sin, sang dewa bulan. Ia digambarkan sebagai sesosok manusia berjenggot panjang, memakai pakaian panjang bergambar bulan sabit. Mereka juga membuat gambar-gambar timbul dan patung-patung dari Tuhan mereka dan menyembahnya. Inilah sistem kepercayaan yang berkembang subur di Timur Dekat dan keberadaannya terpelihara lama. Penduduk wilayah ini terus menyembah Tuhan-Tuhan tersebut hingga sekitar tahun 600 Masehi. Akibatnya, di daerah yang membentang dari Mesopotamia hingga ke kedalaman Anatolia, banyak terdapat bangunan yang dikenal sebagai zigurat, yang digunakan sebagai pengamat bintang sekaligus kuil peribadatan. Dan disinilah beberapa Tuhan, terutama dewa bulan yang bernama Sin, disembah. Bentuk kepercayaan ini sekarang hanya dapat ditemukan dalam penggalian arkeologis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Ibrahim menolak penyembahan Tuhan-Tuhan tersebut dan menyembah Allah semata, satu-satunya Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, jalan hidup Ibrahim digambarkan sebagai berikut. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Dalam Al-Quran, tempat kelahiran Ibrahim dan tempat tinggalnya
tidak disebutkan secara detail, tetapi diisyaratkan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup berdekatan dan sezaman, dengan fakta bahawa malaikat yang diutus kepada kaum Lut mendatangi Ibrahim dan memberi kabar gembira kepada istrinya tentang kelahiran seorang bayi laki-laki sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Nabi Lut alaihi salam. Hal penting tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang tidak disebutkan dalam Perjanjian Lama adalah tentang pembangunan Ka'bah. Dalam Al-Quran, kita diberitahu bahawa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail. Sekarang ini, satu-satunya hal yang diketahui oleh ahli sejarah tentang Ka'bah adalah bahawa Ka'bah merupakan tempat suci sejak dahulu sekali. Adapun penempatan berhala-berhala dalam Ka'bah semasa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan akibat dari kemunduran dan penyimpangan atas agama suci ilahi yang pernah diwahyukan kepada Nabi Ibrahim. Perjanjian Lama kemungkinan besar merupakan sumber paling detail tentang Ibrahim, meskipun banyak di antaranya mungkin tidak dapat dipercayai. Menurut penuturan Perjanjian Lama, Ibrahim lahir sekitar 1900 sebelum Masehi di kota Ur, salah satu kota terpenting saat itu yang berlokasi di tenggara dataran Mesopotamia. Pada saat lahir, ia belum bernama Abraham, tetapi Abram. Namanya kemudian diubah oleh Tuhan Yahweh. Pada suatu hari, menurut Perjanjian Lama, Tuhan menyuruh Ibrahim mengadakan perjalanan meninggalkan negeri dan kaumnya menuju suatu negeri yang tidak pasti dan memulai sebuah masyarakat baru di sana. Abram saat itu berusia 75 tahun, mematuhi panggilan itu dan melakukan perjalanan bersama istrinya yang mandul yang bernama Sarai, kemudian dikenal sebagai Sarah, yang berarti putri raja. Dalam perjalanan menuju ke tanah terpilih, mereka singgah sebentar di Haram dan kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka diberitahu bahawa tempat tersebut dipilihkan khusus dan dianugerahkan buat mereka. Ketika mencapai usia 99 tahun, Abram membuat perjanjian dengan Tuhan dan namanya diubah menjadi Abraham. Dia meninggal pada usia 175 tahun dan dikebumikan dalam gua Machpelah dekat kota Hebron atau Al-Khalil di tepi barat, yang saat ini berada di bawah pendudukan Israel. Tanah yang dibeli Ibrahim dengan sejumlah uang tersebut merupakan milik pertama ia dan keluarganya di tanah yang dijanjikan itu. Di masa Ibrahim dilahirkan, senantiasa menjadi perdebatan. Sementara orang Nasrani dan Yahudi menyatakan bahwa Ibrahim dilahirkan di selatan Mesopotamia. Pemikiran yang lazim dalam dunia Islam adalah bahwa tempat kelahirannya berada di sekitar Urfa, Harran. Bahwa pendapat kaum Yahudi dan Nasrani tidaklah mencerminkan kebenaran yang seutuhnya. Orang Yahudi dan Nasrani menyandarkan pendapat mereka pada Perjanjian Lama karena di dalamnya Ibrahim dikatakan telah dilahirkan di kota Ur, sebelah selatan Mesopotamia. Setelah lahir dan dibesarkan di kota ini, Ibrahim diceritakan menempuh perjalanan menuju Mesir dan mencapainya setelah perjalanan panjang yang melewati wilayah Harran di Turki. Namun, sebuah manuskrip Perjanjian Lama yang ditemukan baru-baru ini telah memunculkan keraguan yang serius tentang kesahihan informasi di atas. Dalam manuskrip berbahasa Yunani dari sekitar abad ketiga sebelum Masehi ini, yang dianggap sebagai salinan tertua dari Perjanjian Lama yang pernah ditemukan, Ur tidak pernah disebutkan. Hari ini, banyak penelitian Perjanjian Lama yang menyatakan bahawa kata Ur tidak akurat atau merupakan tambahan belakangan.
Ini berarti Ibrahim tidak dilahirkan di kota Ur dan mungkin juga tidak pernah berada di wilayah Mesopotamia sepanjang hidupnya. Di samping itu, nama-nama beberapa tempat serta daerah yang ditunjukkannya telah berubah karena perkembangan zaman. Saat ini, dataran Mesopotamia umumnya merujuk kepada tepi selatan daratan Irak di antara sungai Efrat dan Tigris. Namun, 2,000 silam, daerah Mesopotamia menunjuk sebuah daerah lebih ke utara, bahkan hingga sejauh Harran, dan membentang ke dataran Turki saat ini. Oleh karena itu, sekalipun kita menerima ungkapan dataran Mesopotamia dalam Perjanjian Lama, tetap saja keliru jika menganggap Mesopotamia 2,000 yang lalu dan Mesopotamia hari ini sebagai tempat yang persis sama. Bahkan, jika ada keraguan serius dan ketidaksepakatan tentang kota Ur sebagai tempat kelahiran Ibrahim, terdapat sebuah persetujuan bersama tentang fakta bahwa Harran dan daerah sekitarnya merupakan tempat tinggal Nabi Ibrahim. Lebih dari itu, penelitian singkat terhadap isi Perjanjian Lama sendiri memunculkan beberapa informasi yang mendukung pandangan bahwa tempat kelahiran Nabi Ibrahim adalah Harran. Misalnya, dalam Perjanjian Lama, daerah Harran ditunjuk sebagai daerah Aram. Disebutkan bahwa mereka yang berasal dari keluarga Ibrahim adalah anak-anak dari seorang Arami. Penyebutan Ibrahim sebagai seorang Arami menunjukkan bahwa ia hidup di daerah ini. Dalam berbagai sumber Islam, terdapat bukti kuat bahwa tempat kelahiran Ibrahim adalah Harran dan Urfa. Di Urfa yang disebut dengan kota para nabi, terdapat banyak cerita dan legenda tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjanjian Lama dan Al-Quran tampaknya hampir-hampir menggambarkan dua orang sosok Nabi yang berbeda, bernama Abraham dan Ibrahim. Dalam Al-Quran, Ibrahim diutus sebagai Rasul bagi suatu kaum penyembah berhala. Kaum Ibrahim menyembah langit, bintang-bintang dan bulan, serta berbagai berhala. Dia berjuang melawan kaumnya, mencoba membuat mereka meninggalkan kepercayaan-kepercayaan takhayul dan tidak terhindarkan, membangkitkan permusuhan dari seluruh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri. Ternyata, tidak ada satupun dari hal di atas diceritakan dalam Perjanjian Lama. Dilemparkannya Ibrahim ke dalam api, penghancuran berhala-berhala kaumnya tidak disebutkan dalam Perjanjian Lama. Secara umum, Ibrahim digambarkan sebagai nenek moyang bangsa Yahudi dalam Perjanjian Lama. Nyatalah bahwa pandangan dalam Perjanjian Lama ini dibuat oleh para pemimpin bangsa Yahudi yang berusaha mengangkat konsep ras ke permukaan. Bangsa Yahudi percaya bahwa mereka adalah kaum yang terpilih Tuhan untuk selamanya dan diberi keunggulan. Mereka dengan sengaja dan penuh hasrat mengubah kitab suci mereka dan membuat berbagai penambahan serta pengurangan berdasarkan keyakinan ini. Inilah sebabnya mengapa Ibrahim digambarkan sebagai nenek moyang bangsa Yahudi belaka dalam Perjanjian Lama. Orang Nasrani yang mempercayai Perjanjian Lama menganggap Ibrahim sebagai nenek moyang bangsa Yahudi, namun dengan satu perbedaan. Menurut mereka, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi melainkan orang Nasrani yang tidak begitu memperhatikan konsep ras sebagaimana Yahudi mempertahankan pandangan ini, dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab perbedaan dan pertentangan di antara kedua agama ini. Allah memberi penjelasan atas perdebatan tersebut dalam Al-Quran sebagai berikut. Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir? Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah dalam hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani
Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang yang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Sejak masa mudanya, ia memperingatkan kaumnya yang menyembah berhala-berhala agar menghentikan perbuatan itu. Sebagai balasan, mereka berupaya membunuh Ibrahim. Setelah terhindar dari kejahatan kaumnya, maka Ibrahim akhirnya berimigrasi.